Halo kakang-kakang sekalian, ketemu lagi dengan saya MJM Gitar. Hari ini ada Ibanez Bass yang mau diganti fretnya dengan Jazzcar stainless steel fret. Jadi kita copotin dulu fretnya, fret lamanya. Seperti biasa, kita panasin dulu pakai solder dan timah, terus kita cabut fret lamanya secara berlahan-lahan tapi pasti. Nah, seperti itu. Terus diketuk-ketuk supaya fretnya tidak melebar, pecahnya kemana-mana. Kemudian nanti dihalusin. Seperti itu prosesnya. Jadi fretboard ini saya mau cerita dulu dikit ya tentang fretboard ini. Fretboard ini sebelumnya kan sudah saya cek, datang kemari ada permasalahan di fretboardnya, yaitu fretboardnya itu ada ham di bagian fret ketiga sampai ketujuh, kemudian ada ham lagi di fret 12 sampai 18, terus di bagian fret 22 juga ada dikit sampai 24. Jadi maka dari itu, supaya fretnya tidak bus, diputuskan untuk refret pakai Jazzcar stainless steel fret 57110. Jadi memang kalau mau menyelamatkan bassnya ya harus kita perbaikin dulu fretboardnya supaya ketika nanti instalasi fretnya tidak gagal. Apalagi gini ya, pemasangan fret ini kan tidak boleh gagal, jangan sampai gagal. Nah, kalau gagal instalasi otomatis kan kita harus refret lagi ulang. Jadi memang ketika refret ini memang harus kita perhatikan, kita perlakukan dengan hati-hati, dengan baik, dengan seksama. Kita pelajarin gimana karakteristik kayunya sebelum mengeksekusi supaya nanti nggak salah. Karena ketika salah nanti ya kita sebagai tukang servis ya harus bertanggung jawab gitu, bertanggung jawab mengganti lagi, dan harga fretnya juga mahal kan. Jadi bisa dibilang pekerjaan refret ini pekerjaan yang tidak boleh salah. Jadi di sini saya agak banyak berbicara ya, karena biar kita bisa sama-sama memahami bahwasanya pekerjaan ini bukan pekerjaan mudah. Kemudian setelah saya ratakan ya, sudah saya ratakan, saya buat flat, saya cari spot levelingnya, kemudian dibalikan lagi ke radius awal yaitu radius 12 inch. Pelan-pelan aja gosoknya. Saya udah nggak pakai jig ya karena sudah terbiasa, tenaganya udah sama. Biasanya pakai jig tapi ini nggak usah. Kemudian dicek lagi apakah sudah flat. Nah, ini sudah flat, penggarisnya sudah bisa berdiri dan sudah tidak ada celah. Kemudian kita fitting lagi fretnya, kita sesuaikan dengan radiusnya, radius fingerboard. Karena ini nibbler ya harus kita nibbler ya, karena gini, Jazzcar itu dibuat tidak ada nibblenya, jadi harus kita nibbler dulu sebelum kita masuk ke fretnya, ke slot fretnya gitu ya. Jadi harus kita nibbler dulu, kita fitting. Nah, ini tang yang saya pakai masih tang nibbler biasa ya. Ada sih yang disediakan oleh Jazzcar ya, Summit, tapi mahal banget.
Jadi kita menyesuaikan aja. Kalau saya di sini nih habis di nibbler kayak gini pasti ada masih sisa ya, masih ada sisa-sisa tongue fretnya, jadi harus kita bersihkan lagi sebenarnya. Jadi prosesnya cukup panjang, nggak cuman ini aja, ada beberapa proses-proses lainnya. Jadi memang harus kita perhatikan benar-benar sebelum memasang fret. Harus kita cek lagi, cek terus sampai benar-benar pas. Nah kalau saya sendiri, saya harus biasanya saya fitting dulu dengan ngepas. Jadi nanti ketika baffling itu nggak banyak ngebaffling sisanya gitu. Jadi memang harus ngepas. Ini keras banget ya sekarang ini. Jadi memang ngerjakan ini memang butuh ekstra tenaga sih, apalagi melihat kondisi fretboardnya ya. Jadi memang kalau instalasi fret itu harus memang melihat kondisi fretboard, karena gini, fret itu akan mengikuti kondisi fretboard. Bagaimana kondisi fretboardnya seperti itu nanti jadinya. Jadi harus memang dipastikan bahwasanya fretboardnya sudah aman dulu, baru kita masuk instalasi. Kalau enggak nanti kalau gagal, wah mengganti dong. Kan nggak mungkin juga kita pasang tapi asal-asalan, salah kan. Itu sebagai tukang servis kan reputasinya bisa jelek juga. Ini kita press pakai arbor press supaya mantep. Setelah itu kita baffling lurus dulu pakai 90 derajat, karena tadi sudah kita potong ngepas ya. Jadi tinggal kita buat lurus aja, kita flatkan, baru nanti kita miringkan. Begitu prosesnya. Setelah miring pakai baffling miring, nanti pakai yang 60 derajat. Seperti itu proses yang saya lakukan. Intinya sih tools ini hanya untuk membantu pekerjaan kita supaya mudah. Nah setelah itu baru kita halusin lagi pinggir-pinggir fretnya supaya smooth, fret and dressing ya. Ini seperti biasa ya, sama saya lakukan karena ini Jescar stainless steel fret. Jadi memang harus perlu ekstra hati-hati mengerjakannya. Habis yang kasar baru kita pakai kir yang halus seperti biasa. Seperti itu yang saya lakukan supaya enak, karena itu salah satu penunjang playability. Kalau instalasi fretnya bener ya pasti kita nyaman makainya dan playability-nya nambah gitu dia. Dan jelas berbeda dong kalau misalnya secara karakter juga beda, walaupun nggak signifikan tapi jelas berbeda ya. Jika bermain musik nanti bakalan terasa ada bedanya di playability terutama. Nah seperti itu. Jadi memang harus ekstra hati-hati aja ngerjakannya supaya nanti tidak gagal. Sekali lagi saya bilang kalau pekerjaan ini pekerjaan yang tidak boleh gagal. Habis itu kita amplas, mulai dari amplas 500 ya kalau saya di sini, 500 sampai 5000, sampai benar-benar tanpa stretch atau tanpa gores. Jadi proses ini bukan hanya satu arah saja yang saya lakukan ya, tapi berbalik arah juga, di arah sebaliknya juga, supaya bentuk fretnya itu balance. Kalau nanti belang itu nanti mengganggu intonasi, karena kan bass ini kan sebagai apa ya, root di dalam band itu ya. Jadi dia yang nahan chord
jadi harus intonasinya harus benar, jadi harus kita balas lagi. Tapi biasanya sih saya mengerjakan untuk fret, saya lakukan seperti itu supaya balance aja, karena kalau tidak balance antara fret yang satu dengan yang lainnya, dari cara bentuk udah pasti mengganggu intonasi juga. Jadi ini standar kerja saya ya, standar kerja saya. Nah ini hasilnya, setelah dipasang. Nah seperti itu ya, monggo dilihat-lihat aja, seperti ini prosesnya. Nah semoga cocok ya dengan hasil kerja saya, dan terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan saya ucapkan terima kasih.